Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Damai sejahtera atas hidup kita semua. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada. Angkat suara dan puji Dia. Oh yeah, yeah, yeah. Mari beri applause saja. Haleluya. Let's go. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh yeah, kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Shalom. Apa kabar jemaat yang Tuhan kasihi? Sehat? Sukacita karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Ebenezer melalui channel YouTube GBI Ebenezer. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi nomor telepon hotline gereja dan kami siap melayani Bapak Ibu Saudara semua. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami siap beribadah kepadamu. Biarlah lawatan Tuhan nyata bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea MTH, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan kuasa-Mu nyata bagi hamba-Mu, supaya lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami diberkati, kami ditolong, dan kami dilawat oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dan tim yang ada, biarlah pengurapan Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan bagi mereka. Seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Mungkin ada yang lemah, Engkau kuatkan. Mungkin ada yang menghadapi jalan buntu, Engkau buka jalan bagi mereka, supaya lewat ibadah kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, sehingga hidup kami, oh haleluya, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, haleluya, ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Happy Sunday Ebenezer family. Mari kita responi hadirat Tuhan. Kita puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting, biar semua yang bernafas menyembah Dia. Mendengar suara nyanyian, bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan. Hey. Suara gambus dan
Mari kita puji Dia, katakan di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, hey. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari katakan dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Coba maju. Oh yeah, yeah. Woo! Haleluya. Woo! Haleluya. Ya, mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari terus kita naikkan pujian bagi Dia. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, lekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh ya Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesusku, ku rindu menyembahmu. Yesusku, ku haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Yesusku. Sebab Engkau yang ku inginkan, Engkau yang ku butuhkan. Engkaulah hasrat hatiku, Engkaulah hasrat jiwaku. Yesus, Yesus. Oh, ini kami Tuhan, terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ini jiwa kami Tuhan, yang haus dan rindu akan hadirat-Mu. Amin.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percayakan firman-Mu yang adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan, penerangan rohani buat setiap kami. Engkau melihat suasana keadaan yang kami hadapi saat ini. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Biarlah setiap kami mendengarkan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan dulu sekalian. Puji Tuhan, kita masuki minggu terakhir di bulan Februari. Minggu terakhir di bulan Februari. Dan saya percaya kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan mengakhiri tema tentang fellowship. Saya mau sedikit review tentang apa yang telah kita bicarakan sepanjang bulan ini, minggu-minggu sebelumnya. Ketika kita bicara tentang fellowship, saudara, maka kita menemukan ungkapan dari kata Yunani koinonia, koinos, common, umum, persekutuan yang intim, kebersamaan, mengambil bagian. Sejumlah orang yang katanya ini fellowship, persekutuan, sejumlah orang yang berkumpul untuk mendapatkan manfaat bersama, disatukan oleh kepentingan bersama. Kalau kita ada fellowship dalam gereja, kita punya kepentingan untuk apa? Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Di minggu pertama 7 Februari saya mengkhotbahkan bagaimana membangun persekutuan dalam Yesus Kristus. Ini fondasinya. Ternyata membangun persekutuan dalam Kristus Yesus harus punya yang namanya keyakinan. Harus ada yang namanya keyakinan kepada Yesus Kristus. Karena persekutuan orang-orang percaya di Yerusalem dibangun atas dasar, saudara, keyakinan kepada Yesus Kristus. Persekutuan yang bersatu, disatukan dalam Kristus Yesus. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-42, saya ambil gambaran gereja Yerusalem. Di mana mereka menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus ketika Petrus khotbah. 3.000 orang menyerahkan diri. 3.000 orang diselamatkan. Tapi setelah itu mereka harus ada persekutuan. Ini seringkali ada masalah dalam gereja. Ada banyak orang yang bertobat terima Tuhan Yesus, tapi mereka tidak punya fellowship. Sehingga tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena tidak ada namanya fellowship. Baca baik-baik dalam Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di minggu yang kedua 14 Februari, ya ini Valentine ya. Saya menyampaikan firman Tuhan berdasarkan dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13. Bagaimana membangun persekutuan menurut firman Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan dalam persekutuan kita. Ternyata Tuhan katakan persekutuan karena kasih dalam Kristus. Persekutuan karena kita harus bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Saya membedakan antara eros dengan agape. Karena kalau kita bicara tentang namanya cinta, kasih. Kita tanya anak muda, hey young man, what is meaning of love? Maka anak muda berkata yang namanya cinta adalah kejar-kejaran di mall. Yang satu dikejar, satu mengejar. Dan satpam tangkap mereka berdua, pikir ada kecopetan. Itu namanya eros. Tapi ketika kita dipersekutukan karena kasih Kristus, kita bicara tentang agape. Ini kasih tanpa syarat, unconditional love. Ini membuat gereja Tuhan, orang-orang percaya segala zaman bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana membangun persekutuan yang benar dalam Kristus Yesus. Itu khotbah saya pada tanggal 21 Februari 2021. Saya mengkhotbahkan dari surat Filipi. Kita harus hidup dalam Kristus. Dan kita harus punya pikiran dalam Kristus. Karena persekutuan dalam jemaat Filipi diberikan oleh firman Tuhan. Ada hal yang sangat penting, yaitu apa? Harus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada pesan roh. Dipersatukan oleh Roh Kudus. Ada kasih mesra. Dan belas kasihan. Saudara-saudara, itulah 3 minggu sebelumnya. Bagaimana kita bicara tentang fellowship in Christ Jesus. Dan bagaimana sekarang, saudara? Kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita bicara tentang gereja, saudara, kita adalah orang-orang yang dipersekutukan sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 berkata, sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing
adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apakah gereja itu gedung? Kita bersyukur saudara, kita dikaruniai Tuhan, ya, pendiri Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Hasenuk Omho Amahum, bangun gedung gereja ini. Tetapi saudara, saya baca bukunya Omho mengatakan gereja bukan sekedar sebuah gedung. Banyak jemaat berkata, Pak, kapan Pak kita ibadah on-site, maksudnya dalam gedung gereja. Karena ada jemaat yang merasa kalau kita ibadah di rumah kita belum kebaktian, belum beribadah. Gereja bukan gedung. Sejarah gedung gereja sudah tahu, itu selama ratusan tahun gereja tidak ada gedung gereja. Orang-orang percaya bersekutu di mana? Di rumah-rumah. House churches, sama seperti kayak di China. Ketika gereja China, saudara, mereka begitu dilawat Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka ibadah di gua-gua, bukan di gedung gereja. Apakah gereja hanya sebuah denominasi? Karena kalau kita tanya, apa gerejanya apa, kita sebut, ya enggak, GBI, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Bethel Indonesia sepenuh, ya enggak, ada yang seperempat, seperdelapan, seperdelapan. Kita GKI, GPIB, ya HKBP, HKHK, GPGP. Jadi seakan-akan kita dipisahkan yang namanya gereja sebuah denominasi. Gereja bukan sekedar sebuah denominasi, walaupun kita percaya gereja ada organisasinya, ada denominasinya. Apakah gereja hanya sebuah show pertunjukan? Maka saya selalu mendorong jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Saudara, seperti kayak lagi dalam gedung gereja. Karena gereja bukan sebuah performance. Kalau jemaat saudara menganggap dirinya sebagai penonton dan kami melayani sebagai dalam bentuk pemain. Oh, saya tahu pasti pulang dari gereja. Jemaat berkata, aduh tadi itu pendeta ngomong haleluyanya 51 kali. Itu pendeta sapu tangan yang dipakai gosok-gosok itu berulang kali sampai 14 kali. Kalau jemaat menganggap yang namanya gereja hanya sebuah performance, sebuah pertunjukan, maka jemaat jadi penonton, kami mulai jadi pemain. Tidak, saudara. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita mengatakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Dan bagaimana kita membangun persatuan sebagai anggota tubuh Kristus? Kalau kita menemukan kebenaran firman Tuhan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, bagaimana persekutuan dalam tubuh Kristus? Bagaimana pemahaman kita, saudara? Kalau gereja adalah tubuh Kristus. Yang pertama, setiap anggota tubuh Kristus mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ketika kita bicara persekutuan dalam tubuh Kristus, kita mengatakan bahwa setiap anggota tubuh Kristus Tuhan berikan karunia rohani. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. We have many parts in the one body. And all these parts have different functions. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Roma 12 ayat yang ke-6. Demikian juga kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nanti saya akan tekankan istilah dianugerahkan. Di dalam perjanjian lama, saudara, yang menerima karunia hanya imam, raja, dan nabi. Tidak seperti kita sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kalau kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-6, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus dan kita bersekutu dalamnya, setiap saudara pasti ada minimal 1-2 karunia rohani. Pasti. Itu so pasti. Sehingga kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 6-8, ini kan ayat ditujukan buat gereja, buat jemaat. Bukan ditujukan kepada yang namanya pendeta-pendeta, imam-imam saja. Karena dalam perjanjian lama, saudara, hanya imam, raja, dan nabi saja. Hanya imam, raja, dan nabi saja yang diberikan karunia untuk melayani. Tetapi kalau sudah baca dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan ayat 7, Tuhan berikan dalam gerejanya sebagai tubuh Kristus. Ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, dan yang menunjukkan kemurahan. Saya tulis buku yang berjudul Unique Gifts and Talents. Di dalam buku saya uraikan bahwa setiap orang percaya Tuhan berikan karunia kepada rohani. Ini kerinduan saya. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang betul-betul berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kalau kita bicara setiap anggota tubuh Kristus, itu bicara saudara setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Artinya saudara, setiap kita diberikan masing-masing ada karunia-karunia yang khusus Tuhan berikan. Apa itu karunia rohani?
Saya uraikan saudara buku saya. Ini perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus. Kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus. Menurut kasih karunia Allah. Haris itu pemberian bukan karena seorang yang menerimanya berhak. Tapi pemberian gratis, free gift. Sebenarnya pemberian yang diberikan kepada seorang yang sebenarnya nggak layak. Itu yang namanya harisma. Dan dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Di awal-awal saya masih melayani, waktu itu masih lugu. Ya, lucu dan belagu ya. Masih imut-imut, makan sama-sama lumut. Saya kalau lihat seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Waduh, saya berdoa Tuhan, saya pengen seperti ini hamba Tuhan. Saya pernah melihat ada seorang hamba Tuhan melayani di Amerika. Ada videonya saya lihat. Waduh, saya bilang Tuhan, saya pengen seperti begini. Saudara, gak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena karunia itu diberikan menurut kasih karunia Allah. Dan dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Karunia itu berbeda dengan jabatan rohani. Ada banyak orang saudara, dia punya jabatan rohani. Tapi sebenarnya bukan karunianya di situ. Ada banyak orang yang ngaku jadi gembala. Tapi sebenarnya karunianya bukan gembala. Ya saya Tuhan berikan beberapa karunia dalam pelayanan saudara. Dan saya mohon teman-teman saya dalam tim pelayanan. Kita punya namanya TP, tim pengembalaan. Dia bilang yuk kita melayani bersama nanti di bagian kedua. Saya akan bahas ini secara mendalam. Tapi saya harus tahu saya karunianya apa. Saya mesti tahu Pak Pendeta Bambang Subowo karunia apa. Pak Pendeta Mulato Budi karunia apa. Pak Pendeta Agus Irawan karunia apa. Pak Pendeta Margus Sandi karunia apa. Pak Paul Saragi karunia apa. Pak Roni Endi karunia apa. Ya, Pak Pendeta Krispiantoro, Abraham Krispiantoro karunia apa. Pak Martin Tandialo itu karunia apa. Ya, Om Andreas karunia apa. Pak Herman karunia apa. Pak Cahyadi Kurnia karunia apa. Ya, Pak Steve Hadibo karunia apa. Ya, dan Pak Dr. Nusmin karunia apa. Ya, mohon maaf nih kalau ada yang kelewatan namanya saya sebut saudara. Saya tidak sebut ya. Tapi masing-masing kita saudara harus tahu karunia apa nih. Karena kita nggak boleh kejebak dengan jabatan. Mungkin saudara berkata saya nggak punya jabatan di gereja. Saya bukan majelis, saya bukan penatua, saya bukan pendoa, saya bukan ini, saya bukan itu, saya bukan. Jadi saya diam aja di gereja. Syukur-syukur kotanya masih ada. Saya bisa ikut ibadah online. Beda antara jabatan dengan karunia. Filipus kita lihat dalam Alkitab, dia seorang diaken. Tetapi sebenarnya karunianya, jabatannya diaken. Ya, diaken itu kan ngurusin saudara orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, kita punya pelayanan diakonia. Ya, saya bahas saudara lalu tentang pelayanan diakonia. Kita gereja ya membantu orang lain, bantu sama dalam Kristus. Tetapi saudara, Filipus Tuhan pakai di Samaria untuk beritakan Injil sehingga orang-orang sampai menjadi orang percaya. Kalau gereja adalah tubuh Kristus, berarti persekutuan kita dalam Kristus harus apa? Harus menggunakan karunia rohani itu. Karena Tuhan memberikan kita karunia yang berlain-lainan. Setiap anggota tubuh Kristus adalah orang-orang yang telah menerima karunia rohani. Siapapun saudara. Dulu waktu saya pelayanan di Jawa Tengah, di daerah Klaten ada seorang ibu. Ibu ini saya selalu ceritakan. Dia sebenarnya seorang penerjemah buat saya dalam pelayanan. Karena waktu saya pelayanan di kota Klaten, Kabupaten Klaten, Klaten pinggirannya dan sekitarnya. Ibu ini menjadi penerjemah. Tapi saya kaget. Lama-lama ibu ini membawa jiwa lebih banyak daripada saya. Ibu ini menangkan jiwa lebih banyak daripada saya. Padahal saya jabatannya waktu itu adalah apa? Seorang perintis jemaat. Saya merintis pelayanan dulu saudara di wilayah Klaten dan sekitar. Ibu Sarjo nggak punya jabatan. Ibu-ibu. Ya kita suka bilang sekarang emak-emak. Tetapi Ibu Sarjo dia punya karunia menangkan jiwa seperti Filipus jadi seorang penginjil. Seorang anak muda yang namanya Evan Roberts di Wales, Inggris disebut sebagai salah satu pencetus gerakan kebangunan rohani. Saudara-saudara, Evan Roberts tidak punya jabatan di gereja. Tidak punya jabatan seperti bishop, pastor, evangelist, elder, preacher. Oh, apa itu namanya? Whatever, ya. Tapi dia adalah orang yang Tuhan berikan
karunia dalam perayaan doa. Dia seorang pendoa. Saudara tahu, even Roberts berdoa sungguh-sungguh. Sehingga Wales mengalami revival. Wales mengalami lawatan Tuhan. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Mungkin kita secara jabatan gerejawi, secara organisasi gereja, kita tidak punya jabatan. Tapi anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau Tuhan mau pakai saudara sebagai orang muda, saudara akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Persekutuan yang kita bangun sebagai orang-orang muda dalam Kristus, saudara akan lihat, oh anak-anak muda banyak dimenangkan, anak-anak muda banyak diberkati. Karena kita tahu kita adalah anggota tubuh Kristus dan telah menerima karunia rohani yang dari Tuhan. Dwight L. Moody, seorang pengkhotbah yang paling banyak berkhotbah pada manusia di abad 19. Tetapi dia sebenarnya hanya seorang mantan penjaga toko. Orang yang sederhana. Orang bukan yang hebat, bukan orang yang punya pendidikan tinggi. Bukan orang yang jenius, bukan orang yang terkenal, bukan punya duit. Tetapi dia tahu ada karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Christian Schwartz, orang Jerman ini meneliti. Dia mengatakan hanya 20%. Hanya 20% orang Kristen yang berasal Jerman yang mengetahui karunia rohani mereka. Only 20%. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dirinya telah diberikan karunia rohani. Kalau gereja adalah tubuh Kristus, kalau gereja adalah di mana orang-orang yang disebut pengikut Yesus Kristus, orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai tubuh Kristus, maka kita masing-masing harus menemukan karunia rohani. How to discover your spiritual gifts? Saudara, kalau saudara bicara tentang bagaimana menemukan karunia itu, mungkin saudara berkata, ya Pak, saya setuju Pak. Saya setuju. Saya yakin tuh Pak. Tapi gimana Pak caranya? Memang dalam buku saya bahas secara luas, saudara. Tetapi hal yang pertama saja, saudara harus paham dulu dari firman Tuhan. Makanya dalam buku saya, saudara, saya menulis hal ini. Kita berkata dalam 1 Korintus 12 pertama, sekarang tentu karena roh, tentang karena roh, aku mau saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. I would not have you ignorant. Ignorant itu cuek, masa bodoh. Itu bukan bagian saya. Itu gak penting. Saya lagi ada masalah Pak Pendeta. Pak saya lagi butuh kesembuhan. Saya lagi butuh pekerjaan. Saudara, jangan lupa persekutuan kita dalam tubuh Kristus. Dan Tuhan telah berikan karunia rohani kepada saudara. Kalau boleh baca buku saya, Unique Gifts and Talents. Dalam buku saya, saudara, ada satu bab khusus. Saya membahas tentang melayani berdasarkan karunia rohani. Disuruh angketnya, bisa menemukannya. Dan bisa tahu, oh ini karunia saya, oh ini. Yang kedua, pengobaran. Karena Rasul Paulus berkata buat anak rohani dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Kata mengobarkan itu to fan the flame. Menghidupkan, memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu. Bahasa Inggris to fan the flame. Itu ngipasin bara api. Kalau sudah lihat ini gambarnya. Api itu sebenarnya dari sebuah bara yang kecil. Arang-arang ya ada bara api. Kalau tidak dikipasin gak besar. Tuhan kasih kita masing-masing bara api yang kecil. Tapi kita lah yang harus mengobarkannya. Apa itu saudara? Kita harus aktif. Kita harus terlibat. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan. Jangan kita hanya jadi Kristen yang pasif. Yang berkata yang penting saya sudah diberkati. Moto kita adalah apa? Diberkati jadi berkat. Visi gereja kita apa saudara? Menjadi gereja yang misioner. Dengan cara apa saudara? Jadi berkat berdampak. Nah bagaimana caranya? Ingatlah kita adalah tubuh Kristus. Kita dipersekutukan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus temukan. Jadi kalau saudara diajak, mungkin Pak Pendeta Bambang ajak saudara. Yuk Pak, kita sama-sama melayani. Kalau nanti ya setelah pandemik ya. Gitu. Ya Bu, yuk kita berdoa gitu. Jadi pendoa. Jangan langsung berkata, oh enggak Pak. Saya tidak bisa doa Pak. Aduh Pak, saya ini. Kadang-kadang orang pakai alasan, saya sibuk. Sebenarnya bukan sibuk. Justru saya pernah mendengar ungkapan yang berkata begini. Berilah tugas kepada orang yang sibuk. Jangan kepada orang yang nganggur. Karena orang yang nganggur biasa buang waktu. Tapi orang yang sibuk, dia tahu bagaimana memanage, mengatur waktunya dengan baik. Saudara, to fan the flame. Itu artinya apa? Kita kobarkan karunia dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita aktif. Kalau ada orang yang datang sama saya, Pak, saya lagi butuh ini Pak. Boleh gak Pak bantu saya? Lakukan apa yang kita bisa lakukan.
Kalau kita tahu ada saudara kita sedang dalam pergumulan, kita lakukan. Kalau saudara dalam komunitas sel, saya mendorong saudara masuk di dalam EAF. Nanti kita akan hidupkan kembali saudara, memperbesar, menekankan kembali. Sharing, bagikan sesuatu. Nanti setelah saudara aktif baru kelihatan. Ya, nanti ada penilaian. Rasul Paulus berkata dia seorang rasul karena dia tahu ada buah pelayanannya. Ketika ada yang namanya tanda-tanda mujizat-mujizat, kuasa-kuasa Tuhan mengalir melalui hidupnya. Dia tahu ini karunia kerasulan yang Tuhan berikan dalam diri. Kita nilai. Kita kan sebagai orang tua gak mungkin saudara suruh anak kita ya setelah dewasa, wah kamu punya bakat nyanyi. Gak mungkin. Pasti dari kecil dulu. Kita suruh dia les piano, ternyata pianonya takut sama dia. Kita suruh dia les biola, putus semua senarnya. Kita suruh dia les drum, pecah semua drumnya. Tapi ketika dia olahraga, ketika dia menulis, gitu. Mungkin juga ketika dia menyanyi, mungkin alat musik dia gak bisa, tapi nyanyi bagus. Kita mulai nilai. Ketika kita mulai ngomong firman Tuhan sama orang, kita sharing. Teman kita ngomongin, ya kok ngomong bagus banget ya. Saya jelas loh, saya ngerti loh apa yang maksud. Nah itu namanya penilaian. Buahnya mulai terlihat. Ketika kita mendoakan orang, ketika kita memberikan nasihat buat orang. Orang lain berkata, aduh Papa punya nasihat itu memberkati saya. Nah kita menemukan. Jangan-jangan Tuhan berikan kita karunia menasehati. Ketika kita diberkati Tuhan. Dan kita punya kerinduan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kita membantu seorang hamba Tuhan. Kita membantu pekerjaan Tuhan. Karena kita bingung, oh Tuhan, kok begitu luar biasa engkau memberkatiku. Tapi kita punya beban. Kita punya satu kerinduan. Itu adalah salah satu step penting untuk menemukan karunia rohani dalam hidup saudara. Dan yang keempat, saudara, peneguhan. Pada zaman Yesus saudara ditumpangin tangan dalam sidang penatua. Diteguhkan. Saya rindu saudara, kita semua menjadi orang-orang percaya yang disebut sebagai anggota tubuh Kristus, mengobarkan karunia Allah. Kita pakai, kita temukan, dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya? Kita saudara bersekutu di dalam tubuh Kristus. Persekutuan di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, masing-masing anggota tubuh Kristus saling bergantung dengan yang lain. Masing-masing anggota tubuh Kristus saling bergantung dengan yang lain. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Anggota-anggota ini saudara dari tubuh kita saling membutuhkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 22 berkata, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Saya baca artikel saudara, saya bukan ahli dalam bidang kedokteran, Pak Dr. Nusmin, Ibu Dr. Ina, Ibu Dr. Eli atau Dr. Enrico yang bisa mengikuti ibadah bersama, masih bisa menjelaskan lebih baik daripada saya. Tapi menurut data yang saya temukan dari Opa Google mengatakan ada 5 organ yang harus dijaga fungsinya dalam tubuh kita. Yang pertama otak, yang kedua jantung, yang ketiga paru-paru, yang keempat lever, yang kelima ginjal. Makanya kalau orang punya masalah dari salah satu ini, waduh, karena COVID itu berbahaya katanya. Bisa komorbid ya, begitu ya kira-kira ya. Tapi ketika saya menemukan artikel ini, saya langsung berpikir, ibu-ibu, mama, kan kita sering kan mempercantik diri kan cara rambutnya. Ya, ada seorang ibu berkata, aduh, saya belum bisa ke salon, belum berani ke salon nih, ya enggak, gitu ya. Sehingga rambut saya terurai, ya enggak, ke kiri ke kanan, ya enggak, seperti burung merak gitu ya. Enggak. Orang kan muji, bagus ya rambutnya. Anak muda, pakai tato, wih biar keren gitu ya. Orang, keren lo tato lo. Justru kita gak pernah puji. Ya. Jantung kamu imut ya. Paru-paru kamu ya keren ya. Lever kamu gimana ya. Ginjal kamu, wah ya asik gitu ya. Kenapa saudara? Karena gak kelihatan. Tapi justru ini adalah organ yang harus dijaga fungsinya. Kita berkata malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Makanya Alkitab berkata, saudara, kita harus saling
membutuhkan. Kita harus saling melayani. Kita bergantung sebagai anggota tubuh Kristus dengan yang lain. Harus ada namanya unity. Harus ada kesatuan. Makanya dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Tuhan berikan kita karunia untuk bernubuat, kita melakukan sesuai dengan iman kita. Karena untuk melayani, baiklah kita melayani. Mengajar, baiklah kita mengajar. Karena untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagi yang sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Saya ini gereja ini susah. Saya punya tim. Saya tidak bisa melakukan semuanya. Dan saya dengan hikmat yang dari Tuhan, saya tahu, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ini cocok di sini. Saya minta tolong, saya minta ini. Itu yang disebut, saudara, pelayanan tubuh Kristus. Itu yang disebut dengan saling membutuhkan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus sinergi. Saya harus menggenapi yang dikatakan oleh Christian Schwartz dalam bukunya Natural Church Development. Dia mengatakan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang pemimpinnya melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya apa? Kita tahu karunia A, karunia B, karunia C, karunia D. Saya juga tahu karunia saya. Dan kita sama-sama bersinergi seperti tubuh. Ya, tangan, kaki, mata ada fungsinya masing-masing. Yang Wicu bangun gereja menjadi salah satu gereja lokal terbesar di dunia yang ada di Seoul, Korea. Dia bangunnya namanya kelompok sel. Dan dia mengatakan gerejanya bertumbuh bukan karena dia seorang pengajar pengkhotbah, seorang rasul Yesus Kristus. Walaupun dia seorang pengajar yang Tuhan pakai. Tapi dia mengatakan kan ada kelompok-kelompok sel di gerejanya. Saya baca ada sebuah buku hasil penelitian. Kelompok sel sudah tahu ada berapa? 23.000 kelompok sel. 23.000 kelompok sel. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa jemaat saudara semua adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai. Ada karunia-karunia rohani. Mari kita saling bekerja sama. Mari kita bersinergi. Apa itu sinergi, saudara? Sinergi bukan 1 tambah 1, 2. Tapi 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Karena burung kalau terbang harus dalam formasi V. Karena kalau burung terbang sendiri, efisiensi terbangnya tidak seperti bersama-sama. Ketika mereka terbang sama-sama bersinergi bentuk formasi V, itu efisiensinya meningkat 71%. 71%. Kuda, kalau 1 ekor kuda bisa menarik beban 10 kilo. 2 ekor kuda bukan 2 kali 10. Tapi bisa 3 kali 10, 4 kali 10, 5 kali 10. Kalau 1 batang pohon ditanam, setahun dia tumbuh 10 cm. Tapi kalau ditanam bersamaan, setahun dia bisa tumbuh 15-20 cm. Itu yang namanya sinergi. Pertanyaan saya kepada saudara, untuk bicara tentang yang namanya fellowship sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita bersinergi sebagai anggota tubuh Kristus? Sudahkah saudara aware, menyadari bahwa saudara sebenarnya dikarunia Tuhan, karunia roh? Sudahkah saudara menggunakannya? Dan sudahkah saudara bersinergi bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan? Saya simpulkan saudara bagaimana kita membangun persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Yang pertama, kita harus menyadari dan percaya setiap anggota tubuh Kristus mempunyai karunia yang berbeda-beda. Dan masing-masing anggota tubuh Kristus saling bergantung dengan yang lain. Dengan kita melakukan ini, dengan kita percaya ini, dengan kita bersinergi sama-sama, dengan berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus, saya percaya visi gereja Tuhan menjadi gereja yang misioner, yang diberkati untuk menjadi berkat, menjadi kenyataan, dan Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami syukur karena di minggu terakhir di bulan ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami yang boleh mengikuti ibadah dan mendengar firman, kami sadar bahwa kami harus membangun fellowship in the body of Christ, di dalam tubuh Kristus. Masing-masing Tuhan, bila setiap kami Tuhan mulai memiliki kerinduan untuk menemukan karunia rohani kami, mengobarkan karunia rohani kami, dan kami melakukannya, memakainya, mempraktikkannya, bersinergi, sama-sama berlayani, sama-sama menjadi bagian dari tubuh Kristus, sehingga kami boleh melihat melalui hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap kami biarlah kami menjadi gereja Tuhan
yang terus bersekutu di dalam tubuh Kristus. Terus saling menguatkan, saling memberkati. Dan hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mungkin ada yang harus mengalami isolasi mandiri. Tuhan terus mempercepat kesembuhan kami. Tuhan jaga kami. Tuhan berikan kami semangat dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilir Tuhan Yesus kami disembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan, yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, Tuhan buka jalan. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, yang menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk Indonesia dalam proses vaksinasi. Tuhan terus berikan hikmat buat mimpin kami. Kami berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Terus berdoa Tuhan, berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan tetap memberikan kekuatan, perlindungan. Yang sudah divaksin, Tuhan terus memproses supaya hasil vaksin menunjukkan hasil yang optimal. Dan kami percaya Indonesia akan mengalami kebebasan, bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk jemaat Tuhan yang telah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu EH Peduli, ada yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan untuk seminari Betel. Tuhan, syukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memberkati kami. Dan kami mau Tuhan diberkati untuk jadi berkat. Terus Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kalau ada di antara kami yang harus bekerja, yang harus keluar dari rumah, Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan perlindungan secara khusus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Morens Gildo Kawardini, untuk Saudari Michelle Adeline, untuk Bapak Cuan-Cuan, untuk Saudara Herdiansa Nenggolan, untuk Ibu Delia Febriani, untuk Saudara Febrian, Saudara Haryono Wahyudi, untuk Adi Febrianti, Alexandra Sipil, adik Niken Dami Putri Abraham. Tuhan memberkati saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami yang berulang tahun ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kami Tuhan, ya saudara kami ini, adik-adik kami ini, terus dalam anugerah dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya hari-hari, minggu-minggu dalam tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sekarang Tuhan, kami akan memang berkat dari Tuhan, susah kasih dalam Tuhan. Ya, angkat tangan saudara. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertemuan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak sekalian yang selalu setia mengikuti ibadah di GBI Ebenezer melalui online service di channel GBI Ebenezer Official. Ya saudara sekalian, kita tetap dengan format seperti sekarang ini. Ada ibadah pagi ya, ibadah pertama mulai bisa akses jam 6 dan ibadah live streaming jam 10. Ada ibadah buat anak-anak jam 9 ya, orang tua ya jangan lupa. Terus anak-anak kita didorong, dimotivasi ya. Saya selalu yakini saudara, kalau anak-anak kita sejak dini, sejak kecil dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami pengenalan akan Kristus, mereka bertumbuh dalam hikmat, dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan melihat anak cucu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan anak-anak muda jangan lupa jam 3 sore selalu ada ibadah buat anak-anak muda youth. Ya, anak-anak muda tetap harus semangat, harus tetap beribadah, harus bangun komunitas, fellowship yang sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, buat ibu-ibu ya. Ini sebenarnya bukan buat ibu-ibu, ini buat couples ya, buat couples. Jadi tanggal 27 kemarin ada ibadah FWS, Faithful Women Service khusus ya. Ada Pastor Andri dan Pastor Cindy Montolalu yang sharing suami istri. Jadi buat Bapak Ibu sekalian saudara yang belum mengikuti FWS kemarin jam 10, Bapak Ibu sekalian masih bisa melihat di channel GBI Ebenezer Official. Pasti ada berkatnya, pasti ada sesuatu yang Tuhan katakan, ada pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi bagian dalam pelayanan gereja ya di GBI Ebenezer ini. Kita terus berdoa biar Tuhan menolong kita hari-hari yang kita lalui diwarnai dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
Ya, selalu Bapak Ibu sekalian memakai masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Amen. Walau kondisi dan keadaan kami tidak memungkinkan kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap memilih untuk mengucap syukur. Sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh yeah. Mari saudaraku bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Allah kita, dengan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Come on, sing with me. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Let's go. Haleluya. Setiap yang dikatakannya, setiap yang difirmankannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan ucapan syukurmu, dengan pujian ini katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Mari biar musik memuji.